Assalamualaikum Bu Retno dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 12, ada Haikal, saya, Mirza, dan Nabila akan mempresentasikan tentang pengasaman. Berikut adalah outline kami. Yang pertama, definisi kerja dan proses pengasaman. Secara umum, pengasaman adalah proses pengolahan yang dilakukan dengan memberikan asam memakai fermentasi anaerobik dalam air garam atau cuka dengan tujuan untuk pengawetan. Lalu prosedur ini biasanya berdampak pada tekstur dan rasa dari makanan. Jenis asam yang sering digunakan untuk pengasaman ada asam sitrat, yang disintesis oleh Aspergillus niger, asam asetat yang disintesis dari Acetobacter acetic, dan asam laktat yang disintesis dari Lactobacillus dan Streptococcus lactis. Prinsip umum dari pengasaman sendiri adalah pertama, pemberian asam yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba, yaitu pengaruh pH-nya, dan berdasarkan tingkat keasaman, produk pangan itu sering dikelompokkan menjadi pangan asam atau acid food yang pH-nya kurang dari 4, dan pH berasam rendah atau low acid food dengan pH lebih dari 5. Lalu terdapat pula bahan pangan asam yang diasamkan, yaitu produk pangan berasam rendah yang diturunkan pH-nya sehingga berada pada kisaran pH untuk produk pangan asam. Tujuan umum dari pengasaman untuk pengawetan lewat penurunan derajat pH sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Proses pengasaman secara keseluruhan ada dua. Yang pertama, proses pengasaman alami, yaitu fermentasi anaerobik dengan garam. Secara umum, langkah pertama biasanya garam ditambahkan ke bahan makanan, lalu menggunakan solat salt, yaitu garam dari penguapan air laut. Kemudian, pengurangan air dari bahan pangan melalui tekanan osmotik terjadi akibat penambahan garam. Setelah itu, di step 3-nya semakin banyak air yang keluar lewat tekanan osmotik, sehingga potensi bakteri pembusuk untuk hidup semakin kecil. Lalu step 4-nya, air yang semakin banyak keluar ini menghambat potensi hidup bakteri pembusuk dan mengakibatkan bahan makanan menjadi awet. Lalu yang kedua adalah proses pengasaman secara langsung lewat penambahan asam. Biasanya step 1 asam, ada yang berupa asam sitrat, asam laktat, asam benzoat ditambahkan dengan takaran tertentu ke bahan makanan. Kemudian asam tersebut bereaksi dengan menurunkan derajat keasaman makanannya dan daya toksiknya. Step 3-nya terjadi penurunan derajat pH dan daya toksik yang menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk, sehingga pertumbuhan bakteri pembusuk yang terhambat itu menyebabkan makanan terawetkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, itu parameter penting apa yang berpengaruh dalam proses pengawetan makanan menggunakan metode pengasaman. Jadi ada 3 parameter penting. Yang pertama ada pH, di mana pH ini mengontrol reaksi kimia, biokimia, serta mikrobiologi pada makanan. Dan karena tadi sudah dijelaskan pula bahwa penurunan pH, bahwa pengasaman ini menggunakan konsep penurunan pH, di mana penurunan pH ini dapat memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri itu membutuhkan air, nutrisi, suhu, dan pH yang sesuai untuk dapat tumbuh, di mana biasanya bakteri tumbuh pada kisaran pH 6-8, ragi antara 4,5 sampai 6, dan yang terakhir jamur antara 3,5 sampai 4. Sehingga dibutuhkan pH yang sesuai untuk dapat memperlambat pertumbuhan mikroorganisme di dalam makanan. Boleh di next. Oke, kemudian ini adalah pengaruh pH terhadap pertumbuhan mikroorganisme di dalam makanan. Di mana yang pertama, pada tahapan pertama ketika sel vegetatif mikroorganisme dipindah menuju medium pH yang rendah, atau ketika makanannya diturunkan pH-nya, maka sel mikroorganisme tersebut akan melakukan adaptasi, di mana kecepatan pertumbuhannya akan berubah. Yang kedua, selnya akan bereaksi mempertahankan pH menjadi konstan di dalam sel. Lalu ketika pH sudah diturunkan, ketika terjadi pengasaman, maka sel akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk mempertahankan pH sel tersebut atau mikroorganisme tersebut, di mana pada akhirnya sel tidak mempunyai cukup energi untuk melakukan sintesis komponen sel, dan pada akhirnya pertumbuhan sel akan menjadi sangat lambat atau berhenti sama sekali pada pH yang rendah. Dan yang terakhir, ketika kecepatan pertumbuhan sel lambat, kemudian energi terbatas, maka mikroorganisme akan mati secara perlahan karena pengaruh reaksi pengasaman. Dan mekanisme adaptasi sel ini disebut mekanisme pH homeostatis, di mana mekanisme pH homeostatis ini juga terjadi dalam pengawetan dengan menggunakan asam-asam seperti asam benzoat, sorbat, dan propionat, di mana pada asam lipolat lemah ini dia mengakibatkan proton lebih cepat masuk ke dalam sel, dan mikroorganisme akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk melawan proton tersebut, dan kemudian akan berhenti dan kemudian mati. Kemudian untuk pH yang sangat rendah ini juga sangat efektif jika dikombinasikan dengan pengasaman dengan penurunan kadar air atau metode yang lainnya, di mana dia akan membatasi produksi energi dari mikroorganisme. Boleh next. Dan kemudian yang kedua ada pengaruh suhu, di mana pada umumnya penurunan suhu ini dapat menyebabkan pengurangan kecepatan reaksi dari sel mikroorganisme. Oleh karena itu, penyimpanan bahan pangan dalam suhu rendah juga dapat digunakan untuk memperpanjang masa hidup atau shelf life dari sebuah produk pangan gitu. Ya, hal ini juga bukan hanya disebabkan oleh penurunan aktivitas respirasi, tapi juga karena terhambatnya pertumbuhan mikroba penyebab kebusukan dan perburukan. Next, yang terakhir adalah pengaruh oksigen, di mana pada contohnya asam laktat, bakteri asam laktat, dia akan membutuhkan oksigen untuk dapat menghasilkan hidrogen peroksida, di mana efek dari adanya hidrogen peroksida ini adalah efek antimikroba, di mana dia akan menghasilkan sebuah
racun ke dalam mikroorganisme sehingga mikroorganisme tersebut tidak dapat tumbuh di dalam produk pangan yang kita awetkan menggunakan pengasaman. Singkatnya seperti itu. Jadi next. Oke. Selanjutnya, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Karamadi. Saya akan membahas tentang titik kritis. Next. Titik kritis utama pembantu persepsi halal dan produk berbasis bioproses mikroba itu terdapat pada gambar 1 yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Yaitu yang pertama ada sumber mikrobia, terus ada isolat mikrobia, ada substrat tumbuhan, produk metabolisme, tempat produksi, dan matriks atau bahan lain yang ditambahkan untuk tujuan tertentu. Kemudian ada sumber mikroba yang berarti asal mikroba itu diisolasi atau diambil. Kemudian ada mikroba juga dapat diisolasi dari berbagai tempat seperti daun, buah, tanah, air, susu, dan lain-lain. Kemudian ada sumber mikroba seperti darah, bagian dari tubuh babi, seperti usus, bagian dari tubuh hewan yang mati, dan kotoran hewan dapat menyebabkan proses menjadi haram. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh mikrobia yang diisolasi dari babi, misalnya bakteri probiotik, kemudian ada bakteri penghasil antimikrobia teotrin, dan bakteri penghasil equal atau estrogen non-steroid. Mikroba terpilih untuk industri pangan harusnya bersifat non-toksik bagi manusia. Selain itu, modifikasi genetik pada mikrobia juga harus diperhatikan. Next. Sini ada penggunaan mikrobia dalam industri pangan. Beberapa medium yang menyebabkan produk menjadi tidak halal, seperti bahan berbahan dasar darah, agar dapat pepton yang diperoleh dengan enzim dari sumber haram. Kemudian metabolit atau produk metabolisme mikroba perlu diperhatikan terkait produksi etanol atau alkohol yang jumlah etanol yang cukup tinggi dalam suatu produk pangan menyebabkan produk tersebut menjadi tidak halal. Next. Nah, sini ada gambar 1 yaitu gambar titik kritis utama penggunaan mikrobia dalam industri pangan. Next. Kemudian ada proses produksi enzim dari mikrobia dan pemanfaatannya. Enzim mikrobia terdiri dari intraselular dan ekstraselular. Keduanya itu dapat diperoleh dari proses yang sama dan melibatkan alat berupa fermentor. Secara umum, fermentor terdiri atas bagian stok atau bahan baku. Kemudian ada alat pemutar yang fungsinya untuk menghomogenkan medium. Kemudian ada sumber udara atau gelembung. Terus ada tempat keluar gas. Dan terakhir filter yang memisahkan antara pelet dan supernatan. Kemudian pelet itu merupakan sekumpulan mikrobia yang telah dipisahkan dengan filter supernatan sedangkan supernatan itu yaitu filter hasil metabolisme dari mikrobia. Next. Nah, dari gambar di samping itu dari keterangannya pertama itu ada bahan baku, kemudian ada alat pemutar untuk menghomogenkan medium cair, kemudian ada sumber udara tergelembung, yang keempat tempat partikel gas, sedangkan yang kelima itu filternya. Di sini ada tabel 1 yaitu penggunaan enzim mikrobia dalam industri pangan. Next. Kemudian ada standar kehalalan beberapa produk berbasis mikroba. Produk halal itu merupakan suatu produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat atau perintah Islam. Kemudian ada beberapa contoh standar produk pangan halal di berbagai negara di dunia dapat dilihat pada tabel 2. Nah, di sini juga terdapat tabel 2 yaitu standar produk pangan halal di berbagai negara. Lanjut. Kemudian ada produk aditif komersial dan kehalalannya. Zat aditif itu dapat berupa pengawet, warna, pengasaman, antioksidan, penambah rasa, dan emulsifier. Kemudian untuk aditif itu berasal dari tumbuhan dan turunannya dikategorikan halal asal tidak terkontaminasi oleh zat haram atau intoksikasi. Next. Di sini ada contoh dari daftar bahan aditif yang proses produksinya menggunakan mikrobia. Next. Kemudian ada produk pangan cair yang dan minuman tentang kehalalannya. Beberapa produk pangan cair yang minuman juga memanfaatkan berbagai jenis mikroba dalam proses pembuatannya. Mikrobia berperan penting dalam mengubah substrat menjadi produk baru dengan cita rasa yang berbeda. Selain itu, yang dapat dilakukan juga menghasilkan senyawa-senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh manusia. Terus ada namanya rice wine atau kayak hasil fermentasi itu dia bisa berubah menjadi haram apabila terdapat jumlah alkohol
melebihi 1% di dalam wine-nya itu. Di sini ada daftar produk pangan cair yang proses produksinya menggunakan mikrobia. Kemudian ada produk pangan padat. Kalau tadi cair, sekarang padat. Jadi kalau yang padat ini lebih ke prosesnya menyebabkan perubahan cita rasa dan juga senyawa besar menjadi yang lebih sederhana, sehingga dapat dimanfaatkan tubuh manusia. Nah, di sini juga ada daftar produk pangan padat menggunakan mikrobia. Yang terakhir ada fungsi fermentasi, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan mutu suatu bahan pangan dengan penambahan mikrobia eksogenus. Kemudian secara umum mikrobia juga dapat menghasilkan rasa, aroma, dan warna pada produk pangan. Selain itu, fermentasi digunakan untuk memodifikasi bahan pangan menjadi lebih sederhana, maupun menghasilkan suatu senyawa fungsional baru yang diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini juga ada tabel fungsi fermentasi dan penerapannya. Kenalkan, saya Nabila Putri Mustafira akan menjelaskan mengenai bagian yang terakhir, yaitu produk hasil pengasaman. Produk hasil pengasaman ini akan diklasifikasikan ke dalam dua, yaitu secara langsung dan secara alami. Di mana secara langsung ini dengan penambahan asam, contohnya adalah pickles, yang merupakan olahan dari buah-buahan, sayuran, atau tanaman lain yang dapat dikonsumsi. Di mana bahan baku ini diawetkan dalam garam, asam, gula, atau kombinasi ketiganya. Berikut ini adalah proses pembuatan pickles, di mana pertama-tama dicuci, kemudian dikecilkan ukurannya. Selanjutnya ditambahkan campuran dari garam, glacial asetik, dan juga KMS. Lalu selanjutnya proses desalting atau freezing, yang selanjutnya masuk ke tahap pickling, yaitu dapat ditambahkan garam, cuka, minyak, atau kombinasi. Jika berdasarkan jurnal dari Tanjafur tahun 2020, di komposisi yang optimal untuk pengasaman adalah dengan 3% garam, 1% gula, dan 5% cuka. Lalu menambahkan preservatif yang berupa sulfur dioxide sebanyak 10 ppm. Lalu tahap selanjutnya yaitu adalah packing dan dilakukan penyimpanan pada temperatur ambien. Produk pangan yang selanjutnya adalah kimchi, yaitu yang dengan fermentasi. Di mana kimchi ini merupakan metode pengasaman yang bahan bakunya berupa sayuran kubis ataupun lobak. Kimchi ini merupakan makanan khas Korea yang dimana tujuan awalnya diciptakan untuk dapat mengkonsumsi sayuran yang tetap segar dan memiliki tekstur yang renyah selama musim dingin, di mana pada musim dingin tidak tersedia sayuran yang segar. Berikut inilah tahapan proses dari pembuatan kimchi. Nah, yang pertama adalah bahan baku utama dipotong, kemudian ditambahkan air garam dengan komposisi 15% selama 3-7 jam. Lalu selanjutnya masuk ke tahap pencucian, dan tahap selanjutnya adalah pengeringan. Setelah dikeringkan, dicampur dengan bahan baku lainnya seperti bawang putih, cabai, daun bawang, dan jahe. Setelah pencampuran, semuanya itu disimpan di dalam kemasan selama untuk musim dingin 2-3 bulan, dan untuk musim panas 3-4 hari pada suhu sekitar 20 Celcius untuk dapat menghasilkan kimchi yang siap saji. Di mana berdasarkan Brad et al. Pada tahun 2013, nilai pH optimum adalah 4,2 dan keasaman optimum adalah 0,6% kadar lactic acid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya.